Selamat bertemu kembali dalam channelnya belajar atau sinau seni budaya bersama saya. Kemarin saya di channel yang sebelumnya, yaitu yang membahas tentang tata kelola kesenian, untuk berbagi pengalaman bagaimana saya kayak belajar hidup di ruang tata kelola kesenian. Yang pertama di Dewan Kesenian Jawa Timur, dan kedua ditugasi oleh semesta untuk keliling ke Banyuwangi, ke berbagai daerah di Indonesia tentang tata kelola kesenian yang pernah saya lakukan gitu. Ini kemarin saya menjanjikan tentang bagaimana meregenerasi seniman yang menurut pengalaman saya laksanakan di Jawa Timur. Seperti kita ketahui bahwa Provinsi Jawa Timur ini sudah pernah kalau di ajang-ajang di tingkat nasional gitu, dalam bentuk kompetisi itu sering memenangkan. Itu memang ada sebuah formula yang dilakukan jauh-jauh hari gitu. Nah, istilahnya kalau saya menyebutkan bagaimana cara meregenerasi seniman. Nah, asal mula dari konsep regenerasi seniman itu diinspirasi oleh sosok oleh 3 Srikandi di Indonesia, yaitu yang bernama Mbak Ratna Riantiarno, Mbak Maria, sama Mbak Nungki Kusumastuti di Jakarta. Tatkala waktu itu ada program namanya Art Summit. Beliau bertiga ini membuat program, ini sepengetahuan saya ya, nggak tahu itu kegiatannya siapa, tapi sepengetahuan saya, dan itu menginspirasi saya sekali. Itu pokok pikiran yang dilakukan adalah membuat program apresiasi seni, khususnya seni Nusantara, yang dihelat di sekolah-sekolahan atau di ruang-ruang publik gitu. Mengapa bertiga ini melakukan sebuah program apresiasi seni? Latar belakangnya adalah ketika menghelat Art Summit, ternyata gedung-gedung kesenian itu atau pertunjukan-pertunjukan yang bagus-bagus itu ternyata sepi penonton. Kemudian saya melihat strategi yang dilakukan adalah membangun calon-calon penonton, yaitu membuat program apresiasi seni di sekolah. Nah, buat saya itu inspirasi yang luar biasa ketika saya dan kawan-kawan menggelar festival Catur Hasim di Surabaya, yaitu dengan cara mengundang para pengisi acara festival Catur Hasim sehari sebelum tampil di gedung kesenian Catur Hasim. Mereka kita ajak ke sekolah-sekolah untuk kita perkenalkan, semisal kesenian dari Kalimantan Timur, semacam hudok gitu dengan penarinya. Itu kita tampilkan di di sekolah-sekolah SMA, khususnya di SMA Kompleks Surabaya. Selain wartawan, kita datangkan sebagai media promosi. Bahkan yang saya ingat itu almarhum Pak Mas Yuyung itu wartawan yang paling sukses mendapatkan gambar terbaik, sehingga fotonya itu bisa mengisi halaman 1 di koran Jawa Pos itu, yaitu ketika penari dari Kalimantan Timur itu melakukan gerakan salto dan mengudara di atas, itu dipotret dengan bagus.
dan kami sangat beruntung dalam sisi promosi event. Nah, sisi lain ketika memperkenalkan kesenian Nusantara kepada pelajar itu juga memberikan bekal kepada pelajar bahwa oh ternyata kesenian-kesenian Indonesia sangat luar biasa. Terus kemudian kita buka semacam kayak dialog gitu, apa sih latar belakang kesenian itu, sejarahnya bagaimana, terus bahkan ini ketika tidak di sekolah, bahkan ada ketika rombongan kesenian hudok gitu kita tampilkan di sebuah komunitas alang-alang Surabaya. Karena yayasan alang-alang ini kan banyak ada berkumpulnya para anak-anak jalanan. Pertanyaannya itu membuat Pak Indus Wanda berbesmili gitu, yaitu dia bertanya misalnya, kenapa, apa artinya warna-warna yang ada di topeng hudok, kenapa hitam, kenapa putih, kenapa merah gitu, terus kenapa pakai bulu-bulu burung kan. Itu sebetulnya pertanyaan yang justru sangat menukik tentang filosofinya kayak gitu. Itu anak-anak dengan keinginan tahuan itu terbedah lah kesenian itu. Ini saya masih ngomong tentang latar belakang bagaimana regenerasi seniman akan digelar diformulakan di Jawa Timur itu. Itu pengalaman-pengalaman yang saya mencoba mengadopsi dari programnya Tiga Sri Kandi yang ada di Jakarta tentang program apresiasi seni Nusantara di Jakarta. Terus kemudian ada momentum yang luar biasa ketika Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur itu kepala bidangnya namanya Bapak Abbas yang sekarang almarhum itu menduduki jabatan itu. Nggak tahu kelihatannya ada getaran yang satu frekuensi itu. Beliaunya mengundang saya dengan almarhum Ahmad Fauji sebagai ketua Dewan Kesenian. Masih belum sih waktu itu. Pokoknya pengurus Dewan Kesenian Jawa Timur itu mengundang ke rumah beliau di daerah Pagesangan sana, di daerah Surabaya Barat gitu, dekat Karah. Kita diajak ngobrol di perpustakaan, bahkan kita diberi bukunya, bapak buku yang ia karang gitu. Di situ Pak Abbas melontarkan sebuah ajakan atau kayak gagasan. Ini saya dapat PR ini ketika menjabat kepala bidang kebudayaan. Bagaimana ya membuat program yang konsepnya itu yang dibahas adalah membangkitkan kepedulian masyarakat seputar candi atau tempat-tempat situs, karena yang dicontohkan itu kasusnya di Candi Kidal Malang sana itu, orang kalau mau masuk candi itu orang enggan karena sudah bau, mohon maaf, bau kotorannya ayam. Terus juga mau masuk itu di kanan kirinya itu sudah ya itu bau, selain kandang ada orang usaha untuk penyembelihan ayam gitu. Nah, ini kan perlu digugah tentang kesadaran masyarakat di seputar candi atau situs untuk rasa memiliki, terus melestarikan, bahkan merawat secara bersama-sama, karena tanggung jawabnya besar, karena itu warisan leluhur yang perlu dijaga, dirawat, dan nanti bisa dijadikan pengetahuan kepada generasi yang akan datang. Itu yang tema pertama yang dilontarkan Pak Abbas. Tetapi
beliaunya juga memberitahukan kepada kami apa yang kita lakukan itu terpotret sama Pak Abbas. Yang kemarin itu keren ya Mas Heri, misalnya nyebutnya gitu. Fotonya Pak Yuyung yang ada di Jawa Pos itu sangat luar biasa, sehingga orang dengan dengan apa, detail gitu tentang kesenian Nusantara yang dari Kalimantan Timur itu gitu. Nah, ada nggak ya format-format yang bisa kita kembangkan ke depan gitu. Nah, dengan dua latar belakang contoh kegiatan itu, akhirnya mencetuskan sebuah program gimana kita nggak hanya meregenerasi penonton, tapi juga meregenerasi seniman, dimulai dari para pelajar gitu. Nah, format marketnya itu seperti kayak candi. Bagaimana kalau misalnya di sebuah desa ada sekolahan SD, SMP, SMA apa gitu, atau ada sekolahan yang kemudian seniman-seniman itu konsepnya untuk mendatangi sekolahan itu menjadi gurunya, karena memang guru kesenian itu yang sangat sangat terbatas. Dan kalau memang ada guru kesenian itu kan formatnya banyak yang tidak tidak mengarah langsung ke kesenian tradisional gitu. Maka kemudian ini dibahas strateginya, misalnya di sebuah di desa itu ada, atau di lingkungan itu ada sekolah, ada kesenian, terus kemudian tentunya ada seniman pelakunya. Bagaimana yang ngajar itu adalah seniman yang bersangkutan. Misalnya contohnya yang menyebutkan kayak contohnya Cak Kartolo lah, misalnya Cak Kartolo itu kan bisa aja kita mintai keringatnya atau semangatnya, bahwa ketika kelak dia nanti udah tua dan anaknya menjadi pemain ludruk, dia juga memberikan calon penonton atau calon-calon seniman itu dengan caranya Cak Kartolo memperkenalkan kesenian ludruk itu kepada pelajar, yang notabene pelajar itu kan akan mendapatkan tentang apresiasi ludruknya, terus kemudian yang tertarik akan jadi seniman ludruk. Yang misalnya dia mendapatkan pengetahuan atau apresiasi, kelak di luar jadi seniman, dia bisa, misalnya seorang pengusaha nanti kan bisa menjadi stakeholdernya ludruk, nggak tahu, mungkin jadi pengusaha yang hebat, terus kemudian dia bisa menyponsori atau setidaknya menjadi penonton yang baik, kan sudah memiliki pengetahuan tentang ludruk gitu. Nah, ide itu ini keren, gimana terus kemudian kita membuat formulanya gitu. Nah, yaitu bagaimana membangun regenerasi seniman yang sekaligus apresiator kesenian itu tumbuh dalam sebuah formula baru. Terus kemudian seminggu kemudian sih saya diberitahu bahwa Pak Abbas dengan stafnya di sana, salah satunya ada Bapak Sukatno, ada Bapak X Soekarno. Setidaknya namanya Pak Soekarno itulah yang mencetuskan PPST namanya, formula itu. Saya mungkin agak salah menyebutkan kepanjangannya, tapi kayak semacam paguyuban pecinta seni tradisional gitu, atau pecinta seni tradisional, yang formulanya kayak semacam itu. Seniman untuk mentransformasikan nilai dan keterampilannya kepada siswa dengan jenjang SD, SMP, SMA gitu, atau setingkatnya ada MI atau apa, SMK gitu, untuk mengenal tentang seni budaya Jawa Timur, khususnya kesenian tradisional. Itu yang kemudian mulai tumbuh di Jawa Timur. Nah,
langkah selanjutnya memang dibuatkan kayak semacam forum pertemuan, kayak semacam nanti dibuat evaluasi gitu. Tahun pertama memang kayak dari Madiun, dari Blitar itu, terutama yang dari Malang itu memperkenalkan kesenian-kesenian yang khasnya mereka. Yang Malang itu sangat kental dengan gaya ludrukannya. Itu juga lahir. Ada SMP 4 kalau nggak salah, itu ada mungkin generasinya Mas Sandi, terus banyak yang sekarang sangat jago di kesenian, dan bahkan ketika ini sudah berjalan tanpa disadari banyak seniman-seniman muda, seniman-seniman yang lahir itu berangkat dari program ini, formula yang namanya PPST, Paguyuban Pecinta Seni Tradisional ini Jawa Timur. Ternyata memang konsep ini karena mungkin pada tahun pertama itu keterbatasan dana, itu di setiap sekolah yang punya infrastruktur atau unsur ada keseniannya, ada kepeminatannya, terus kemudian untuk mengajukan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Timur, khususnya di bidang kebudayaan, untuk mendaftarkan. Nah, muncullah di setiap kabupaten kota se-Jawa Timur itu PPST itu di tingkat SD, SMP, SMA. Yang tadi yang di awal saya sampaikan, lahirlah kemudian tokoh-tokoh seniman muda yang sekarang muncul itu ya berangkat dari program ini. Dan kalau di sebuah kompetisi yang sifatnya regional atau nasional gitu, ya ternyata paguyuban ini berkontribusi besar terhadap regenerasi seniman yang ada di Jawa Timur, dan prestasinya sangat luar biasa. Memang saat itu di tahun-tahun pertama itu banyak ketika dipresentasikan itu dari perwakilan paguyuban itu banyak masih yang kaku-kaku gitu. Tapi lama-lama memang karena ada sifat kompetisinya itu memicu atau memacu semua para seniman yang mendampingi sekolah-sekolah itu lebih giat lagi, dan hasilnya luar biasa. Itu yang saya melihat program PPST ini menurut saya sebuah formula yang sangat, menurut saya, efektif dalam regenerasi seniman. Suatu saat juga ada pengalaman baru ketika saya mencoba berdiskusi terhadap kelangkaan wayang orang Sriwedari di sebuah sosmed gitu. Juga saya memberitahukan bahwa mungkin formula ini bisa diadaptasikan oleh para pelaku wayang orang Sriwedari untuk mencoba membangun lingkungannya di seputar Sriwedari. Di sana ada sekolahan, nggak di lingkungannya tempatnya bermain, tapi bisa aja diisukan satu kota Surakarta. Siapa yang tertarik, kemudian ada konsep kayak semacam pelatihan gitu, sehingga regenerasi khususnya wayang orang akan tumbuh. Dan kalau yang di Jawa Timur PPST itu kan secara langsung menyeluruh. Kalau memang dia nggak memiliki bakat tapi dia punya kepeminatan gitu kan, bisa menjadi calon penonton gitu. Nah, di Sriwedari misalnya itu yang juga harus dikembangkan, gak hanya pemainnya tetapi bagaimana penontonnya. Kalau di Ponorogo gitu regenerasinya misalnya sudah ada reok, tapi muncul juga namanya reok mini kayak semacam itu, sehingga di Jawa Timur
regenerasi senimannya khususnya kesenian tradisi itu sangat luar biasa tumbuh gitu. Memang akhir-akhir ini ada sebuah kayak semacam perjalanan BPSD yang mengalami kayak misalnya menurut saya tidak, kegiatan ini kemudian berpindah ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang pada era sekarang justru dihilangkan. Tapi saya berharap dicari channel ini memang jangan patah arang kalau provinsi tidak tidak memfasilitasi, setidaknya ada sebuah bangunan yang sudah melekat di sekolah-sekolahan itu bisa diadaptasikan dengan fasilitasi bisa di kabupaten kota gitu. Bahkan saya secara pribadi berharap memang akan kita adaptasikan tidak lingkungannya di sekolah, tetapi mencoba bagaimana sih formula yang bagus ini dalam regenerasi seniman maupun apresiator gitu, untuk lebih mendukung pada program-program perwujudan yang poin Trisakti itu, yang terakhir itu kan yang di poin yang pertama kan berpolitik dalam kedaulatan berpolitik, dalam berdikari dalam ekonomi, dan yang terakhir yang paling penting berkepribadian dalam kebudayaan itu. Nah, formula ini masih sangat relevan dan sangat penting untuk dilaksanakan. Semisal contoh ini, yang kalau PPSD itu lingkungannya di sekolahan, kita sekarang mungkin bisa lah dengan adanya dana desa macam-macam itu, lingkungannya sekarang di desa. Bahkan infrastrukturnya sudah ada, misalnya tempat gitu. Tempatnya itu ada balai kelurahan yang menurut saya sering menjumpai kalau minggu itu kosong atau hari-hari itu banyaknya. Kalau malam itu udah nggak ada aktivitas gitu. Karena saya sih punya keyakinan untuk berpedoman, core dari pembangunan sebetulnya kan membangun manusia. Nah, manusia yang ada dua istilah saya ada dua pendekatan dalam membangun. Kalau ngomong tentang fisik tubuh itu sudah olahraga, ada kuliner dan olahraga untuk menyehatkan, dan yang untuk jiwanya itu atau mentalnya itu selain agama adalah seni budaya. Maka sangat relevan sekali dalam mewujudkan Trisaktinya Bung Karno, yaitu berkepribadian dalam kebudayaan Indonesia itu bisa terwujud ketika formula regenerasi penonton maupun regenerasi seniman itu dilakukan di tingkat desa sebagai lingkungannya. Nah, sekarang siapa yang mencoba menjadikan mentornya? Saya yakin setiap daerah itu kan punya banyak kesenian, punya banyak senimannya. Nah, itu yang jadi mentornya. Tentang misalnya fasilitas anggaran macam-macam itu sangat mudah. Bagi saya yang paling terpenting itu adalah modal utamanya adalah semangat, niat itu. Saya yakin untuk mewujudkan itu sangat mudah. Apalagi kalau misalnya sekarang desa-desa itu lagi gencar-gencarnya untuk mengembangkan desa pemajuan kebudayaan. Kalau Budpar itu, kalau Parekraf itu namanya desa wisata, desa budaya, macam-macam lah. Itu formula ini jadi sangat penting dan menurut saya sangat dibutuhkan di setiap desa atau kelurahan.
ini pengalaman dari jangan sampai terus kemudian kita kendor kalau di Provinsi Jawa Timur formula yang bagus ini oleh pemimpin yang baru ini itu dihapus. Tapi radai jadi tantangan baru untuk dikembangkan di desa-desa gitu. Itu yang mungkin saran saya ketika formula yang bagus ini harus tetap dijalankan. Dan apa ya, pengalaman untuk mengembangkan regenerasi seniman ini juga perlu difasilitasi mungkin kabupaten kota ya, dalam bentuk misalnya kalau dulu kan ada festival BPST gitu, mungkin untuk menguatkan misalnya di tingkat desa ada forum evaluasinya, enggak tahu untuk bersih desa atau semacam upacara sedekah bumi desa gitu. Kalau tingkatnya terus kecamatan bisa aja langsung juga meningkat dalam bentuk konsep eventnya itu ulang tahun kota atau kabupaten. Nah, itu bisa dikembangkan untuk menguatkan potensi yang datang atau yang lahir dari bawah gitu, dan berkarakter dengan ketradisiannya. Mengapa sih kalau misalnya dari dulu saya sama kawan-kawan kok lebih memilih ke kesenian tradisional itu karena menurut saya sebuah pernyataannya almarhum Profesor Dr. Ayu Sutarto itu memang sangat benar sekali bahwa menghadapi globalisasi yang semuanya cita rasa, gaya hidup gitu, itu tuh disamakan dengan globalisasi. Dia menyebutkan bahwa misalnya sambal aja rasanya dengan sambal yang tertentu itu sudah sama kayak gitu. Maka yang membedakan, yang bisa mengkanter bahkan juga mengelaborasi globalisasi itu adalah ketradisiannya dia. Jadi sambalnya orang Gresik, sambalnya orang Surabaya, Malang atau Banyuwangi itu yang membedakan. Nggak kemudian sambalnya sama dengan sambal-sambal instan yang ada sekarang gitu. Pecel aja kalau di Jawa Timur udah berbeda, ada pecel Madiun, pecel Kediri gitu, Nganjuk, beda-beda, ada Ponorogo yang memiliki ciri khas yang sama-sama, yang berbeda-beda, tidak seragam dan tidak sama. Itu yang kemudian kita tuh kok lebih konsen memperkenalkan tradisional kepada generasi yang sekarang, karena ya itu yang namanya membangun karakter itu. Nah, itu yang menurut saya perlu dikembangkan ke depan, agar yaitu perwujudan dan penguatan pembangunan nasional yang berkarakter itu, dan juga memacu dan memicu untuk kita bersaing di tingkat global karena ada karakternya itu, dan karakter itu identik dengan akar tradisional. Kalau misalnya ngomong kemasan sajian itu kan bisa aja menyebutnya kontemporer atau modern, itu kan cuma pendekatan kerjanya aja, tetapi tema seni itu akarnya kuat. Makanya PPST ketika dihentikan atau tidak dilanjutkan oleh pejabat Provinsi Jawa Timur yang sekarang, itu harus bisa menjelma kemanfaatannya tidak hanya sekarang di sekolah, tapi lebih ditarik ke ruang wilayah baru yang namanya desa atau kelurahan. Itu yang saran saya. Dan
untuk khususnya regenerasi seniman itu mungkin saya akan menyebut nama-nama lah di Jawa Timur itu yang sekarang berprestasi itu. Taruhlah yang saya amati yang sangat fenomenal itu kan lahirnya Mas Sandi dia itu, yang sekarang dia sangat kreatif mengadaptasi zaman itu dengan ngalam beksonya. Dia lahir dari sebuah formula namanya regenerasi seniman namanya PPSD, mulai jenjang SD, SMP, SMA. Dia mengembangkan, dia bakatnya terasah, terus kemudian dia melanjutkan kuliah ke ISI Surakarta dan lahir sekarang jadi sosok seniman yang luar biasa. Ada banyak contoh-contoh, bahkan seniman-seniman yang sekarang masuk kuliah di perguruan tinggi itu jejaknya lahir dari program ini. Itu yang menurut saya perlu dijadikan sebuah contoh atau formula bagaimana meregenerasi seniman. Nah, kalau meregenerasi apresiator atau penonton itu memang dari dulu ini hasil diskusi sama Bapak Rizal di Siagian, terus kemudian dengan banyak tokoh-tokoh yang lain gitu. Memang kita perlu menumbuhkan kembali tentang format bertemunya kesenian dengan penonton. Kalau konsepnya itu memang kita pendekatannya barat gitu, ada karya terus ada penonton gitu. Tapi ide dari pandangan dari Pak Rizal itu menurut saya menarik. Semenjak lahirnya Art Center yang di Indonesia itu diwakili dengan Taman Budaya. Taman Budaya lebih mengadaptasi dari sebuah konsep bangsa luar untuk kesenian itu disajikan di sebuah ruang baru, terutama pusat kota gitu, untuk menjadi etalase. Nah, di sini tentunya memang mencerabut hubungan antara kesenian dengan dengan ekosistemnya istilahnya. Karena kesenian Indonesia itu sebetulnya ekosistemnya adalah ekosistem upacara, di mana kesenian jadi media atau perangkat upacara itu. Sebab ini contoh yang kemudian saya tarik mengapa Art Summit itu tidak diminati penonton, karena memang tradisi orang Indonesia kesenian itu bagian dari sebuah upacaranya. Lihatlah di Bali, terus di seputar desa kita ada upacara adat, ada sedekah bumi, ada larung sesaji gitu. Itu kesenian dihadirkan. Itu yang kemudian harus ada formula baru. Istilah saya ketika membuat festival catur asin, kelihatannya kita membuat pertunjukan nggak harus di gedung kesenian saja ya. Misalnya kita lakukan dengan cara menghadiri mereka, menjemput mereka, yaitu tampil di sekolahan, di ruang-ruang terbuka yang formatnya kayak upacara. Jadi tidak elitis dalam sebuah prosenium ber-AC, tepuk tangan takut ya gitu. Yang kurang komunikatif dengan pengisi acaranya atau penyajinya. Saya menyebutkan contohnya kayak di Ludruk gitu. Ludruk ini kalau penontonnya nggak boleh tepuk tangan, terus kemudian kurang spontanitas, kurang interaktif, itu membunuh karakternya malahan. Saya contohkan aja, misalnya seperti yang disampaikan oleh siapa tokoh Pancasila itu. Makanya ada tokoh itu menyebutkan keren loh Ludruk itu ya. Ludruk itu karena sangat lahir dalam ruang budaya yang sangat demokratis, yaitu lahir dari pertemuan budaya
apa ya, pedalaman dan pesisiran yang sangat egaliter istilahnya. Misalnya lahir di kota Surabaya. Coba bayangkan ada dialog antara penonton dengan pengisi acara dengan cara melempar itu. Kalau di cara-cara keraton tuh supernya nggak apa ya, sangat super, nggak sopannya, tapi ini sangat sangat sejajar gitu. Nah, gini-gini ini kemudian mati dalam konsep konsep pembangunan atau menumbuhkan calon penontonnya gitu. Calon penonton kesenian yang ada. Yang dulu memang teaternya bentuknya arena, halaman, di bawah sebuah pohon beringin, kemudian bersama-sama di situ ada upacara, ada hubungan sosial, bagaimana perjodohan terjadi kayak gitu itu. Nah, ketika masuk ke ruang baru dengan AC, gak boleh berisi, tepuk tangan diatur gitu, itu kan sangat tidak nusantara, tidak sangat kesenian kita gitulah. Itu yang kemudian ya akhirnya Taman Budaya adalah sebuah program istilahnya Pak Rizaldi, sebuah kegiatan yang mencerabut akar gitu, yang diperuntukkan untuk kota. Nah, tetapi satu hal memang kalau konsepnya etalase seharusnya memang ini contoh ya, aslinya di sono begitu, itu lebih bijak Taman Budaya seharusnya itu hadir di upacara di ekosistem yang sesungguhnya gitu. Ini problem-problem bagaimana membangun penonton karena mulai dari produk akademik sampai pemerintah itu lebih pendekatannya justru pendekatan barat, referensi barat, sampai terus kemudian di dalam sebuah forum-forum gitu saya sering memberikan contoh kepada kepada apa ya, semua teman-teman tuh. Kalau saya dihadirkan di sebuah acara workshop atau lokakarya gitu, sebetulnya sangat efektif pemerintah atau pelaku kesenian itu dalam melestarikan kesenian tradisional itu nggak langsung ke objek keseniannya, tapi bagaimana merevitalisasi itu, menghidupkan kembali upacara-upacara adat. Kalau upacara adatnya itu dihidupkan kembali sebagai ekosistemnya, secara otomatis kesenian itu akan lahir dan apa akan tumbuh lagi. Ini saya praktekkan di Surabaya memang dalam skala upacara adat yang ada di Dakulon, khususnya di Dusun Sepat itu. Saya ngomong kebetulan ada aktivis pemuda-pemudinya Karang Taruna itu ngajak saya untuk ayo mas untuk menghidupkan lagi gitu. Nah, saya memang terinspirasi dari salah satu teman gitu. Kala itu belum ada sosmed sih, tapi eh, magnet satu-satunya adalah media, koran sama televisi saat itu. Saya menyampaikan kepada tokoh-tokoh masyarakat di dusun sana, nanti yang liput ada dari RCTI sama SCTV ini Bapak Ibu. Jadi upacara yang sekian tahun tidak ada, kalau semoga ini menjadi sebuah kelahiran. Terus kemudian kalau nggak salah Pak Ketua RW-nya, berarti harus kita hadirkan tayupannya ya, karena ini danyang kalau tidak. Leluhur kita itu mesti dulu kalau mengadakan upacara itu harus ada tayupan, ada wayang kulit, ada jaranan kayak gitu. Dari situ saya membuat kesimpulan, nggak harus yang namanya harus ke keseniannya, tapi upacara ini ketika dihidupkan kembali, otomatis akhirnya anak-anak di sana banyak yang belajar jaranan. Lahirlah kesenian jaranan di sana gitu. Nah, ini saya sekarang ngomong tentang ini, ngomong yang namanya menumbuhkan atau tadi kalau regenerasi seniman ini bukan regenerasi ya, menghidupkan kembali ekosistem sebetulnya, bukan penonton, tapi bagaimana ekosistem kesenian di Indonesia atau Nusantara itu dihidupkan kembali.
Karena menurut saya ini yang jadi problem. Kalau ekosistemnya nggak dibangun, ya sekarang pembangunan nggak akan kelihatan nyata hasilnya. Ini cuma saya perbandingan aja ya, hasil dari saya kemarin merantau pentas teater di negeri Sakura gitu. Saya melihat kok begitu banyak ya fasilitas pemerintah terhadap kelompok teater ini. Terus kemudian saya mencoba mengkoreksi lewat diskusi gitu. Dia menyebutkan memang negara kami pembangunan itu core-nya adalah membangun manusia, yaitu mentalnya, disiplinnya, kerja kerasnya kayak gitu itu. Dan yang paling utama cinta kepada bangsa dan negaranya. Poin itu kalau tertanam kuat, itu ya itu tugasnya seniman dan kesenian gitu, penjelasannya. Nah, dari situlah saya akhirnya melihat, oh mungkin kita belum ada sampai cara pandang bahwa membangun itu kelihatannya masih ke arah fisik gitu. Jadi ya yang sangat sangat materialistik. Padahal kalau membangun, kalau core-nya manusia, itu akan lahir manusia-manusia yang kreatif, bekerja keras, disiplin, dan itu kelihatannya kesuksesan sudah mendekat. Nah, misalnya mengapa orang yang saya datang itu, mengapa orang Jepang disiplin, ternyata kalau mau nonton itu diwajibkan antri sabar, terus kemudian tertib gitu, didesain gitu, dibentuk mentalnya lewat kesenian. Maka ada sebuah moto di pintu gerbangnya, teater sehat, masyarakat sehat. Nah, kita bisa melihat di Indonesia, apakah kesenian kita sehat? Nah, hasilnya Bapak Ibu sekalian tahu. Nah, cara menyehatkannya, saya bersama di channel ini berbagi pengalaman. Bagaimana kalau dulu tata kelola kesenian, yang sekarang regenerasi seniman, dan bagaimana menumbuhkan kembali atau menghidupkan kembali ekosistem kesenian. Itu yang pengalaman saya sekarang telah saya lakukan. Mungkin saya juga akan memberikan contoh ekosistem yang kemudian berkembang di kota ya, karena tadi mungkin bisa dilakukan di sebuah komunitas desa atau kelurahan. Dari hasil pengalaman saya menumbuhkan ekosistem di sebuah desa lewat upacara sebagai intinya, itu dibaca oleh salah satu perusahaan perumahan di dekat desa saya sini, kelurahan saya itu, untuk ditangkap loh, ini kok menarik ya, bisa nggak formula ini dijadikan semacam kayak upacara yang modern ya, kalau orang-orang menyebut festival gitulah. Nah, maka saya melahirkan dua festival yang konsepnya itu upacara. Yang pertama adalah Jiwok Percussion Festival, sebuah kawasan kuliner di Surabaya Barat, yang kemudian menjelma menjadi sebuah festival besar yang dilakukan oleh tiap tahun dengan cara gotong royong. Selain memang dana CSR-nya yang ada untuk konsep promosi, dan yang kedua adalah mengajak kayak semacam stakeholder lainnya untuk saling mendukung, dari otomotif, dari perbankan, itu menguatkan upacara modern yang namanya festival ini. Hingga 2019, mulai tahun 2006 itu event ini berjalan tiap tahun.
Nah, contoh lagi yang saya kembangkan sebuah upacara dengan konsep eh, upacara adalah Surabaya Juang. Saya mau agak flashback lagi ya. Penjelmaan ekosistem kesenian itu namanya upacara. Tetapi dalam era sekarang oleh pemerintahan sekarang itu lebih atau berubah menjadi upacara-upacara peringatan regional maupun nasional. Misalnya hmm, upacara hari jadi kayak gitu tuh. Upacara hari jadi kota, kabupaten, provinsi, bahkan setiap Agustus kita melakukan sebuah apa? Perayaan besar-besaran gitu. Itu juga bergesernya upacara-upacara yang dulu tumbuh sangat lingkungan banget, yang sangat semesta banget, kemudian bergeser ke suasana resmi, ke pemerintahan, namanya upacara hari jadi macam-macam. Maka perangkat-perangkat upacara tuh hampir mirip. Kalau di Jawa kan biasanya kalau hari jadi itu gak afdol kalau gak menangkap atau menghadirkan uh, wayang kulit gitu. Sama dengan upacara-upacara yang dilakukan di dusun atau di kelurahan atau di desa. Kesenian ternyata masih bagian dari sebuah kebutuhan upacara gitu. Medianya adalah kesenian. Ini yang kemudian saya mencoba mengambil sebuah formula baru bahwa kegotong royongan itu adalah sebuah modal besar untuk menggelar sebuah event atau sebuah festival. Nah, Surabaya Juang itu lahir dari kegotong royongan. Saya memberikan contoh aja kalau misalnya untuk pengisi acaranya itu memang semua dilibatkan dengan tidak mengedepankan uh, uang saja, tetapi bagaimana kebutuhan berekspresi bersama. Kalau pengisi acaranya ini mulai festival Catur Asin sudah kita bangun jaringan ini. Yang kedua adalah bagaimana stakeholder untuk menopang kebutuhannya. Misalnya contohnya misalnya teman-teman artis atau pengisi acara itu konsumsinya bagaimana gitu. Kita terus nginepnya di mana, akomodasinya bagaimana. Kebetulan kita mencoba mempresentasikan kebutuhan-kebutuhan itu kepada PHRI. Terus kemudian ada kontribusi yang luar biasa dari oh teman-teman bisa kita bantu. Hmm, misalnya makannya untuk makan siang pada hari ini di rumah makan ini, di restoran ini, makan malamnya gitu. Itu diatur oleh PHRI gitu. Terus nginepnya juga sama. Untuk nginepnya artis ini di hotel A, hotel B, hotel C gitu. Bayangin Surabaya Juang yang besar gitu dengan tanpa uang tergelar. Tetapi modal yang paling real adalah kegotong royongan. Nah, ini yang menurut saya tidak apa ya perlu dikembangkan. Saya belajar dari upacara adat di desa, terus kemudian dikembangkan oleh sebuah usaha perumahan properti di Surabaya Barat. Dari situ kemudian kita kembangkan yang namanya festival besar tengah kota itu permintaan Bapak Wali Kota saat itu. Nah, jadi karakter juga, wow kalau di tanggal sekian itu ada event besar. Bahkan Surabaya Juang inilah yang kemudian melahirkan banyak komunitas-komunitas pecinta sejarah. Dulu ada pecinta sejarah, teman-temannya Mas Adi, Mas Bagus, Mas Wawan itu berkumpul. Terus kemudian ya dinamisasi sebuah hubungan sosial, mereka saling pingin punya karakter masing-masing, punya konsep baru, ada yang namanya Rotherbrook, ada yang namanya Surabaya Historical Club, banyak sekali kurang tumbuh lah
tumbuh komunitas-komunitas pencinta sejarah. Itu menurut saya dampak-dampak dari bagaimana sih membangun ekosistem seni budaya gitu, yang pengalaman saya di Surabaya, bahkan di Jawa Timur ini saya lakukan. Cuma di Jawa Timur sih saya melihatnya memang seperti yang saya sampaikan di awal yang kemarin di tata kelola. Cara bekerja ini yang konsep bagus-bagus gini, kalau tidak ada pemimpin politik yang 5 tahunan atau pemimpin sebuah dinas atau OPD yang tidak punya cara pandang yang sama juga susah gitu. Jadi nggak bisa tumbuh dengan baik karena ada ego sentral yang belum terbuka mungkin. Jadi yang kemarin saya contohkan, orang Banyuwangi sangat beruntung ketemu seorang pemimpin yang terbuka gitu, sehingga wow, akhirnya apa, segitiga tata kelola itu bisa jalan dengan bagus gitu. Terus yang apa, sebetulnya di Surabaya itu juga tentang tata kelolanya juga udah bagus, tinggal segitiganya itu disehatkan semua, segitiga tata kelolanya. Pemerintah sebagai fasilitasi sudah menyediakan dana yang luar biasa, senimannya perlu juga didorong untuk lebih ditingkatkan sisi manajemennya dan sumber daya manusia, keahlian di bidang masing-masing lewat pelatihan-pelatihan atau workshop-workshop. Terus kemudian menyehatkan kembali lembaga partnernya semacam Dewan Kesenian lah, atau yang saya dengar sekarang mau menyusun Dewan Kebudayaan Kota lah, itu harus sehat gitu sebagai hubungan segitiga, di mana tetap meletakkan posisi seniman, kesenian itu menjadi subjek bukan objek. Nah, ini yang pengalaman saya yang regenerasi seniman dan ekosistem seni budaya itu disehatkan. Dan untuk saya akan tidak berhenti sekarang, mumpung